Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan jilid 4 tentang mubtada. Mubtada adalah isim ma'rifat yang dibaca rofa yang berada di awal pembahasan dan bermakna utawi. Kaidah mubtada. Kita buat contoh dulu. Wasani waktul ikhtiyari. Nah, di sini ada isim ma'rifat yang terletak di awal pembahasan dan dibaca rofa, maka ini kedudukannya jadi mubtada. Pokoknya kalau ada isim ma'rifat, ada di awal pembahasan, dan dibaca rofa, berarti itu kedudukannya jadi mubtada. Sekarang kaidah mubtada. Mubtada pasti berupa isim atau fi'il yang diawali huruf an. Nah, dan mubtada itu juga ada yang berupa fi'il yang diawali an, seperti contoh wa antasumu khairun lakum. Nah, di sini ada fi'il, ada di awal pembahasan, dan diawali an, maka ini kedudukannya jadi mubtada. Kalau ada fi'il di awal pembahasan dan diawali an, maka ini dinamakan mubtada. Terus lanjut yang nomor 2, setiap isim ma'rifat di awal kalam pasti menjadi mubtada. Pokoknya setiap isim ma'rifat yang ada di awal pembahasan pasti menjadi mubtada. Terus lanjut yang nomor 3, setiap mubtada pasti punya khobar yang juga dibaca rofa. Nah, setiap mubtada pasti memiliki khobar yang dibaca rofa. Mana khobarnya Wasani? Itu waktu dibaca rofa. Dan yang di bawah wa antasumu ini menjadi mubtada, mana khobarnya? Kan setiap mubtada pasti memiliki khobar yang dibaca rofa. Kita cari yang dibaca rofa, khairun. Berarti khairun kedudukannya jadi khobar. Kita lanjut ke ciri-ciri untuk menentukan mubtada. Kalimat isim setelah amma. Seperti contoh, amma fakidut tohuroini. Nah, di sini ada lafadz amma. Maka kalau ada lafadz amma, setelahnya ini pasti menjadi mubtada. Pokoknya kalau ada lafadz kalimat isim jatuh setelah amma, maka kalimat ini menjadi mubtada. Lanjut ke nomor 2, setiap kalimat isim setelah wakadha. Toh, wakadha sajdatu. Nah, di sini ada kalimat isim jatuh setelah wakadha, berarti kalimat isim ini menjadi mubtada. Pokoknya kalau ada kalimat isim jatuh setelah wakadha, kedudukannya jadi mubtada. Lanjut nomor 3, fi'il setelah lafadz sawaun. Lafadz sawaun tayammama. Nah, di sini ada lafadz sawaun. Dan setelahnya ada kalimat fi'il, berarti kalimat fi'il ini menjadi mubtada. Pokoknya kalau ada kalimat fi'il terletak setelah sawaun, maka kedudukannya jadi mubtada. Lanjut yang nomor 4, setiap kalimat isim setelah haisu. Contoh, haisu ad-dalilu. Nah, ini ad-dalilu kalimat isim jatuh setelah haisu, maka kedudukannya jadi mubtada. Pokoknya kalau ada lafadz haisu setelah inya ini kalimat isim, maka kalimat ini kedudukannya jadi mubtada. Lanjut yang nomor 4, yang nomor 5, rincian hitungan yang dimulai ahaduha sampai seterusnya, seperti ahaduha. Nah, ini wasani. Di depannya wasani ini ada lafadz ahaduha, seperti contoh ahaduha
an-niyatu wassani wassalisu. Pokoknya kalau ada hitungan yang dimulai ahaduha, maka seterusnya ini menjadi mubtada yang berupa hitungan seperti ahaduha wassani wassalisu warrabi'u. Pokoknya kalau diawali ahaduha dulu, berarti hitungan seterusnya menjadi mubtada. Domir munfasil mahal rufa terletak setelah bal. Nah, ada domir munfasil huwa terletak setelah bal. Maka huwahnya ini menjadi mubtada. Tapi kadang ada di kitab meskipun tidak terletak setelah bal, kedudukannya jadi mubtada karena ini isim ma'rifat yang mahalnya mahal rafa. Jadi setiap domir huwa mahal rafa itu kebanyakan menjadi mubtada, dan yang terletak setelah bal ini pasti menjadi mubtada. Ciri-ciri mubtada sudah selesai, kita lanjut ke kaidah mubtada dari isim nakirah. Jadi mubtada itu bukan hanya terdiri dari isim ma'rifat, juga ada yang berupa nakirah. Yang nomor satu, khobarnya berupa dzaraf seperti contoh wa indahu, ini menjadi khobar sab'atun. Nah, ini menjadi khobar, ini menjadi mubtada. Maka mubtadanya berupa nakirah jika khobarnya berupa dzaraf. Ini kan dzaraf, berarti mubtadanya berupa nakirah. Lanjut ke nomor 2, khobarnya berupa jar majrur seperti contoh wa fi sittin hiqqatun. Nah, wa fi sittin ini menjadi khobar, maka mubtadanya berupa nakirah karena khobarnya berupa jar majrur. Khobarnya berupa jar majrur, maka mubtadanya nakirah. Terus lanjut yang nomor 3, mubtada didahului istifham seperti contoh hal fatan fikum. Nah, ini menjadi khobar, ini menjadi mubtada. Nah, jika mubtada diawali istifham hal atau kaifa atau a, maka mubtadanya berupa nakirah. Lanjut yang nomor 4, mubtada disifati seperti contoh tolibun mujtahidun najihun. Nah, di sini mubtada dan mubtadanya disifati oleh lafaz mujtahidun. Ini jadi khobar, tolibun menjadi mubtada. Kenapa mubtadanya berupa nakirah? Karena disifati oleh mujtahidun. Mujtahidun menjadi na'at dari tolibun. Pokoknya kalau ada lafaz mubtada yang disifati oleh setelahnya atau menjadi na'at, itu mubtadanya berupa nakirah. Lanjut, mubtada diawali oleh nafi seperti contoh mahillun lana. Nah, ini hillun kedudukannya jadi mubtada. Kenapa nakirah? Karena didahului manafi. Lanjut nomor 6, mubtada beramal pada lafaz setelahnya seperti contoh tolibun ilman karimun. Nah, yang dimaksud beramal itu seperti pengamalannya inna, kana, dzonna. Gimana? Menasabkan isim, merofakkan khobar. Seperti ini, tolibun ini menjadi mubtada dan setelahnya ada yang dibaca nasab, ada yang dibaca rofa. Seperti inna, punya pengamalan. Maka tolibun ini menjadi mubtada yang berupa nakirah. Kenapa berupa nakirah? Karena beramal pada lafaz setelahnya. Ini ilman karimun seperti inna, menasabkan isim, merofakkan khobar. Maka mubtadanya berupa nakirah. Lanjut nomor 7, mubtada dimudhofkan seperti contoh
Soni'u khubzin. Jamilun. Nah, ini soni'u menjadi mubtada. Kenapa berupa nakiro? Karena mudhof. Karena mubtadanya mudhof. Berarti kalau mubtadanya mudhof, maka berupa nakiro. Lanjut, mubtada berupa rincian. Nah, seperti contoh, salah satun. Salah satun minha tastariku fiha arijalu. Salah satun ini menjadi mubtada. Kenapa berupa nakiro? Karena berupa rincian. Tapi ada yang juga berupa isim ma'rifat. Terus lanjut yang 9, mubtada berupa doa. Seperti contoh, salamun alaikum. Nah, ini kan berupa doa. Salamun alaikum. Ini menjadi mubtada, ini menjadi khobar. Maka kalau berupa doa, mubtadanya berupa nakiro. Jadi gitu penjelasannya. Sekilas pembahasan mubtada sudah selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.